Ini Jadi kita di sini akan melakukan instalasi dan konfigurasi ke web server ya. ya. Oke. Sebelumnya apa nih yang teman-teman tahu tentang web server? Mungkin saya bisa menanggapi. Heeh. Jadi web server itu adalah program yang menggunakan protokol HTTP untuk melayani file kepada klien melalui halaman web. Ada beberapa web server terkemuka yang paling sering digunakan, diantaranya ada Apache, IIS, dan masih banyak lagi. Nah, untuk nanti kita menggunakan web server yang Apache. Oke, oke. Oke, jadi web server itu singkatnya adalah yang memberikan layanan kepada klien ya. Ya, gitu. Oke. Mungkin Mbak Nurul mau menambahkan apa sih itu web client? Atau Mbak Risa? Mungkin Mbak Risa aja ya. Oke, Mbak Risa. Kalau setahu saya sih web client itu ya layanan web yang ada di PC, ya yang di PC kalau nggak salah ya, iya yang di PC. Kalau web servernya berarti dari Debian-nya kita gitu, yang memberikan protokol HTTP-nya. Oke, oke, oke. Jadi browser yang menerima apa yang dikirimkan dari server. Gitu. Oke, berarti ini langsung saja atau gimana? Ya, boleh langsung dimulai. Oke, di start ya. Jadi sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi web server ini, sebelumnya kita memerlukan konfigurasi DNS terlebih dahulu, ya kan? Ya, benar sih. Agak lama ya, Bun. Bun, ditunggu saja, Bun. Mungkin sambil nunggu boleh sharing-sharing tentang kesulitan saat mencoba di rumah masing-masing. Apakah ada dari teman-teman? Kalau aku pribadi sih lebih cepetan melakukan web server ini ya daripada DNS kemarin. Nah, iya, Karena soalnya DNS kemarin itu ada error-errornya. Nah, di web server itu kan kita tinggal install. Kalau di install terus paling konfigurasi dikit di indeks HTML-nya kan. Kalau yang DNS kemarin itu ribetnya sih ngonfig banyak file, ada default zones itu, ada name option, ada resolve ya kan. Mungkin itu yang membuat web server lebih cepat daripada DNS-nya. Lalu untuk modul selanjutnya, kalau nggak salah kita di modul berapa? Modul 6 ya? Melakukan instalasi dan konfigurasi mail server. Ya. Mungkin saya mau tanya ya. Ya, silakan menurut. Tadi itu kan saya habis nyoba web server ini kan ya. Tapi itu waktu akses pakai domain itu nggak bisa ya kalau pakai IP bisa berhasil. Itu kenapa ya? Kalau pakai IP berhasil, tapi kalau akses lewat domain, nama domainnya itu nggak berhasil gitu maksudnya. Iya. Mungkin Mbak Ayu bisa menanggapi atas permasalahan Mbak Nurul. Mungkin ada konfigurasi yang terlewat ya waktu DNS kemarin. Ya, menurut saya sih juga gitu. Soalnya penentuan nama domain itu kan ada di konfigurasi DNS. Jadi kalau misalnya ada kendala pada saat pengaksesan lewat domain, berarti permasalahannya terjadi saat melakukan konfigurasi DNS-nya. Mohon maaf, ini share screen-nya nggak pindah ya? Share screen-nya sekarang. Bentar ya, tak stop screen. Ya, sebentar.
Apakah sudah? Masih gelap. Udah nggak yuk, udah. Sudah. Yuk. Yuk, langsung saja ke root. Lalu langkah-langkah web servernya mungkin bisa dipandu Mbak Ayu terlebih dahulu. Yang pertama kita ngapain nih? Mungkin kita yang pertama itu ngecek IP-nya terlebih dahulu ya, apakah sudah masuk atau belum. Sambil ngecek sih kita IP berapa. Oke, di sini kita menggunakan IP 192, 168, 56, dan 10 ya. Berarti Mungkin IP-nya Mbak udah Ayu masuk. bisa itu menunjukkan waktu DNS-nya itu Oh, yang yang direktori. oh yang slash etcd spasi slash etc slash bin masuk ke directory itu. Directory bin. Yang di slash in, Slash bin. oh slash bin. Ini berarti kita ngecek dulu ya DNS-nya udah kesimpan yang kemarin kita kerjakan. Nah, udah kesimpan dengan benar karena udah masuk ke dalam directory bin. Berarti DNS-nya udah nggak ada masalah dong seharusnya. Selanjutnya, Oke, bisa dilanjutkan Mbak Ayu. mungkin bisa dipandu. Oke, mungkin setelah memastikan DNS-nya sudah dikonfigurasi dengan benar, kita mulai penginstalan dari Apache-nya ya. Mungkin boleh di close dulu Mbak Ayu, di Ctrl C, masuk ke directory Gwencana. Lalu langsung install Apache 2-nya. apt get install Apache 2. Oke, sebentar. Keyboardnya, Santai aja. oke. Sebentar ya teman-teman. Ini keyboardnya yang tanda min itu nggak bisa ya. Pakai keyboard dari laptop yang softwarenya. Oke, on screen sebentar. Oke, jadi di sini kita menggunakan web server yang Apache ya. Ya, yang Apache. Share screen-nya emang macet atau belum ya? Ya, macet di sini Sebentar, Mbak Ayu. Oh iya. Hasilnya di keyboard. Saya kira macet tadi. Ini emang laptopnya agak manja ya, Bun.
Sintaknya seperti ini ya. Iya, benar sekali. Untuk DVD-nya berarti ini Mbak Ayu pakai yang online ya? Saya pakai repository yang online. Emang kalau yang offline agak berat sih. Ukurannya itu juga lumayan besar. Iya, iya. Benar banget. Selanjutnya, Langkah selanjutnya eh, mungkin kita bisa coba ping dulu ya dari klien ke server. Kita lihat sudah terkoneksi belum dari klien ke server ini. ini sudah sih. Sebentar. Mungkin bisa coba dari CMD, ping klien ke servernya. Oke, berhasil. Dari server ke klien sudah berhasil. Jadi seharusnya dari klien ke server pun juga sudah berhasil. Ya, sebentar ya, dicek dari CMD-nya apakah bisa. Ya, seharusnya sih bisa ya. Eh, Terus kemarin kita namain domainnya apa ya? Kita namain guencana.net. Di sini kita coba pakai IP ya. Nya 56.10. Oke, TTL berhasil. Kemudian mungkin langkah selanjutnya, mau ngeping pakai domain. Eh, Terus setelah terhubung dari klien ke server dan juga sebaliknya, lalu langkah selanjutnya mungkin kita buka web browser dan mengetikkan alamat IP address servernya untuk melihat apakah Apache-nya sudah sukses terinstall.
Ini pakai web browser yang dari Debian-nya atau dari luar? Dari Debian bisa, dari Iya, laptop juga bisa bisa. kedua-duanya. Nah, baik. Selanjutnya bisa dicek di web browser ya, apakah sudah berhasil penginstalan Apache-nya dengan mengetikkan IP server. Sudah berhasil ya? Oke, lalu langkah selanjutnya mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ayu. Oke, selanjutnya Mohon kita maaf coba Mbak Ayu, ya, suaranya agak sedikit kecil. kecil. Apakah Mbak sudah Ayu juga benar nggak caranya? kelihatan ya? Mbak Ayunya juga hilang. Hilang Mbak Ya, Ayu. ini emang gitu loh kameranya. Oke, Apakah suaranya sudah terdengar? sudah jelas. Untuk langkah selanjutnya, kita mencoba untuk mengubah tampilannya dengan mengedit file index yang ada di komputer server. Mungkin bisa kita cek terlebih dahulu di directory HTML-nya. Jadi masuk ke directory HTML-nya, silakan Mbak Nurul, slice var Var, slice HTML. Kemudian hapus file. Oh, ini kita dihapus atau gimana? Indeks HTML-nya atau mungkin di copy backup aja ya. di backup. Takutnya di backup aja. Kalau perintah backup-nya mungkin baik bisa bantu gimana? Untuk perintah backup-nya kita bisa langsung filenya mau diganti apa namanya? Bencana.html boleh. Oke. Berarti untuk sintaksnya kita menggunakan CP indeks HTML. Terus namanya gwencana.html. Jadi ini kita mengcopy isi dari indeks HTML-nya ini ke dalam Bencana. Jadi kita membuat file baru sekaligus mengcopy isi indeks ke file barunya, gitu ya. Oke, bener banget. Selanjutnya mungkin kita membuka file gwencananya terlebih dahulu ya. Nano bencana.html. Oke. Mungkin diganti saja atau seperti apa? Diganti boleh diganti. Oh, ini dihapus semua dulu. Nggak apa-apa, ya. Ya dihapus ya, bisa, nggak dihapus juga bisa terserah. Langsung diganti-ganti aja ya. Oke. Titelnya server Gwencana. Web server. Gwencana. Lalu apanya lagi ya? Mungkin di body bisa ditambahin teks H1 mungkin. Di sini. Itu di bawah ada tulisannya apa, Mbak Nurul? Coba Mungkin dilihat terlebih dahulu. kayaknya cuma pengaturan CSS aja. ya, CSS-nya. Di
dalam body mungkin Mbak Nurul bisa menambahkan judul dengan H1 atau teks. Di sini Ya, boleh. Teks gini. satu, ya boleh. Selamat datang di website Gwen Chandra. Terus jangan lupa ditutup. Kemudian mungkin nambah pakai H2 atau H3 atau gimana? Atau paragraf aja Mbak Ayu? Bebas sih. Bebas, bebas Mbak Nurul. Sesuai keinginan hati yang tulus. Kita tambahin 6 anggota aja ya. Boleh? Lalu Ya, diselesaikan dulu nama anggotanya, kan ada 3 orang. Oh, bisa di copy ya? Oh, iya pakai Ctrl K lalu U, Ctrl U. itu Oh, barengan. Gimana kontrol K plus U. Ctrl K dulu kan hilang itu. Ctrl K kan untuk cut. Jadi Terus kopinya pakai kontrol U. Ctrl U ya. Baru tahu sih, makasih ya Mbak Nurul. Ya sama-sama. banyak Mbak Nurul. Sudah menjadi penyelamat Selamat untuk menulis tidak tinta mengetik tercepat. banyak. Emang sukanya kalau ngoding itu yang copy-copy gitu ya? Ya. Tapi Lebih cepat kopi, ya. tapi mengkopi itu juga butuh keahlian. Oh bener sih. Kalau asal ngopi error kan, ya. Sama aja ya, nggak ada hasilnya. Wah, ini Mbak Nur bestie banget ya, nimnya udah hafal semua. Oh my god. Terlalu, Untuk Mbak terlalu Nurul. bersih nih. Oke, ini sudah Ini selesai sudah ya. ya. Bisa Ya. Langsung. Kita simpan ya. Oke, siap. Selanjutnya Jangan lupa di restart. Di restart untuk Apache-nya. sudah. Kita reload ya. Ya, di Ya. reload coba. Coba. Kok belum bisa ya? Mungkin dibuka lagi Mbak Nurul untuk Buka new window aja. Tapi itu titelnya udah ganti kok. Apa? Oh, belum deh. Belum. Masih tetap. Iya, apa ada yang kurang ya? oke. Nah,
Hmm. Kira-kira apa yang kurang mungkin dari Bayu? Harusnya sih udah ya. Coba dilihat APC-nya, iya, APC-nya kan sudah ya. Sudah. Apa aja? APC-nya sudah terpanggil. Coba di server dulu ya. Oke, bisa terlebih dahulu. Oh, tidak tampil lagi. Eh, coba tadi kan kita kan backup ya. Iya. Mungkin coba kita ganti aja kali ya yang itu indeks HTML-nya langsung di indeks HTML-nya. Nano indeks HTML. Lagi pula kan isinya si indeks HTML kan ya maksudnya Mungkin dihapus saja Mbak Nurul ya semuanya. dihapus semua aja sintaksnya. Lagi pula kan isinya kan ya markup HTML semua. Maksudnya kita kan juga bisa eh, nantinya kan juga web servernya kan pasti kan sesuai keinginan kita kan. Nggak usah diganti, nggak apa-apa Mbak Nurul. Yang dihapus yang mana ini? Oh, yang Nggak. dihapus yang Dihapus yang di dalamnya indeks HTML-nya itu masuk ke indeks HTML ya diganti Mbak Nurul. terus codingannya itu dihapus ya yang mulai doc type sampai Nah, tag itu dihapus terakhir juga. ya sampai tag terakhir. Mungkin pakai ini aja bisa. Eh, Yang RM indeks. Nggak, maksudnya itu Mbak Nurul yang indeks HTML-nya itu masih dipakai, cumanya itu yang di dalamnya itu dihapus terus diganti sintaknya. Ya kan Mbak Risa ya? Ya maksudnya tuh gitu kan soalnya tadi kan kita kan ngopi ke Gwencana.html tapi yang dipakai sama Apache-nya ini masih indeks HTML-nya jadi yang kebaca tetap ini gitu. Mbak Nurul pakai pakai shift tanda panah ke bawah. Shift. Tanda panah ke bawah. Nah, nah isinya kan tadi kan masih ini. Tuh. Eh, Maaf. kontrol K ya. Oh, Ya, kan menurutkan. itu sudah ada kontennya, makanya itu nggak Iya. keluar. Terus Mbak Nurul coba tadi itu dibuka. Oh, nggak wis, nggak apa. apa di sini juga nggak apa. Mungkin tadi itu keluar di bawah nggak sih? Tapi nggak tahu sih. Harusnya bisa. Oh, oh iya tadi tuh enggak. Tadi tuh nulisnya enggak di enggak Atau di dalam tag HTML tapi di dalam CSS kita nulisnya makanya enggak keluar. Coba ke Gwencana. Coba. Ini di unsave dia. nggak usah di save, nggak usah di Control ya, exit nggak usah di terus save. enggak usah di save. Coba ke Gwencana. Ke Gwencana HTML-nya Mbak Nurul. Yuk.
Ini. Nah, itu ramen kopi aja yang H1 itu. Itu di copy terus Apa aja. Ditaruh di body. lihat. Ini tadi CSS-nya ya yang di atas itu ya. Ya, jadi kita nulisnya bukan di tag HTML, tapi di dalam CSS. Nah, ini baru benar. Itu dihapus aja. Iya, Ya. divnya yang itu dihapus saja. Yang di dalam body itu hapus aja semua. Itu. Benar. Mungkin di copy dulu Mbak Nurul. Ya, di paste. Sampai ini Sampai ke bawah Mbak Sampai ke Nurul. bawah, sampai akhir tag body. Tuh. ini ya. Atasnya, ya. Ya, sudah. Sudah. Udah, Oke, langsung di save saja. langsung di save. Kita cek coba. Mudah-mudahan sih bisa. Kita Di restart restart jangan dulu ya. lupa. Iya, di restart. Oke, kita cek. Harusnya bisa sih. Gak bisa ya? Oke, tidak ada jalan lain selain mengubah indeks HTML-nya. Mungkin itu bukan CP tapi backup mungkin Bayu perintahnya. Kalau RM itu buat apa? RM. RM itu untuk mengganti. RM itu bukannya untuk menghapus ya, menghapus isi Oh di iya, dalamnya itu. menghapus. Kalau CP itu kan untuk mengcopy ya Mbak Risa. Iya, Kan tadi kan oke. kita mau nge-backup. Coba aja di indeksnya diganti aja. Mungkin diganti semuanya aja Mbak Nurul. Ya, hapusin aja semua. Dihapus saja. Mungkin kalau pakai perintah RM itu bisa menghapus di dalamnya semua ini. Bukan, RM itu hmm, Kita hapus semua ya. Oke. Ngetik ulang aja. Ngetik maksudnya ngetik manual. Mulai dari tag HTML. mungkin iya ya kalau RM itu ya. Harus. HTML. Mbak Nurul, kalau HTML-nya, kalau habis nulis HTML, tag buka, terus langsung ditutup biar nggak bingung. Terus nulisnya di dalamnya. Head dulu. Head, title di dalam head. Dulu headnya. Terus title. Web service. Enggak apa-apa, enggak. Ini aja nggak apa-apa ya. Ya. Di luarnya hit Mbak Nurul. Di luar body, di luarnya tag head.
Jangan terlalu panjang, gitu aja H1. Biar cepet tahu bisa apa enggak. Ya, gini aja ya. Oke. Registrar. Nah, berhasil. Oke. Jadi tadi itu intinya Gwencana.html itu belum menggantikan si index.html. Tapi Mbak Ayu tadi pakai perintah cp itu bisa. Kalau aku sebenarnya diganti dulu sih, di rename indeksnya itu. Oh, gini. Berarti yang dipakai oleh server itu Iya, indeks indeksnya. HTML. Ya. Ya, aku tadi ganti dulu indeks HTML itu ke nama lain. Habis itu aku buat lagi namanya indeks HTML seperti itu. Berarti kita nyeting si Apache ini supaya dia waktu diakses IP address-nya itu ngarahnya itu bukan di indeks HTML yang bawaannya yang default. Jadi yang kita create sendiri gitu kan maksudnya. Sebenarnya sama aja sih. Iya sih, Iya, cuma sama aja. aku agak ragu sama perintah cp itu tadi loh. Eh, Sebenarnya gini berarti. Kalau CP tadi kan untuk nge-backup ya. Berarti yang kita gunakan itu indeks HTML-nya, bukan yang Iya, backup-annya tadi. iya. Jadi Kita hasil salahnya dari situ hasil sih. hasil backup-nya itu ada di gwencana.html. Jadi nanti kalau misal ada Heeh. apa-apa error, ya kita baliknya ke Heeh. gwencana.html itu untuk Ya, melihat kita backupan ngopinya data dari dari HTML itu. iya dari index.html. Oke, jadi gitu aja deh Heeh. kesimpulan dari permasalahan yang kita hadapi. Oke, jadi Benar. tadi kita udah berhasil testing ya Mbak Ayu, Mbak Nurul udah berhasil testing. Terus kita juga udah buat satu website sederhana dari web servernya. Ada yang pengen didiskusikan lagi mungkin? Mungkin sudah ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Selanjutnya, ya silakan dilanjutkan. Selanjutnya, Mbak Nurul, Eh, untuk PHP-nya atau gimana? Ya mungkin kita belajar dulu ya. Oke. Eh, Oke. Kalau untuk PHP ini, eh, sama sih perintahnya. Kita yang pertama itu install PHP-nya terlebih dahulu. Sintaksnya apt get install PHP. Halo, Mbak Nurul. Suara saya terdengar atau gimana? Ya ya. Install PHP Mbak Nurul. Oke, ayo. Ini langsung ini. Ya, langsung aja. apt. Kali. Kita keluar dulu mungkin ya. Oh, nggak tahu. Bisa nggak ya? Coba aja, dicoba dulu. Ya keluar juga nggak apa. Ya eksplorasi gitu. Titik get install. Install PHP 7.3.
Oke, selanjutnya Mbak Nurul, mungkin kita ngebut ya karena Zoom-nya limit. Yuk, kurang 10 menit teman-teman. Eh, Mungkin kita cek terlebih dahulu apakah PHP-nya ini sudah terinstall atau belum. Bisa menggunakan DPKG, MinL, PHP 7.3. DPKG, Ya, PKG, MinL, MinL, PHP versi 7.3. Ya, ini ya. ya, benar banget. Oke, berarti itu sudah terinstall. Selanjutnya kita copy lagi. copy yang mana Mbak Yu? Mungkin copy-nya dari indeksnya nggak apa sih. CP CP. indeks HTML. Menjadi web PHP. Web PHP. Oke. Oke. Sudah. Oh, masuk ke direktorinya dulu Mbak Nurul. cd var www HTML. Langsung saja dibuka Mbak Nurul untuk filenya. PHP-nya. Kita tahu web PHP. Oh, Web oh, PHP-nya. web PHP-nya Nano web PHP. Ya, nano web PHP. Bentar, agak lemot nih. Oke. Gimana Mbak Ayu? Udah terbuka? Oke. Langsung diganti saja Mbak Nurul, semuanya dihapus. Tulis tag PHP-nya, kurung buka, kurung siku Mbak Nurul ya. PHP ya, PHP info, kurung buka, kurung PHP info Mbak Nurul. Oh, Kurung buka, kurung tutup, titik koma, tanda tanya, dan kurung sikunya lagi. ya. Oke, sudah. Jadi teman-teman informasi saja, untuk PHP infonya ini digunakan untuk berfungsi untuk menampilkan info dari file PHP yang kita install. Gitu. Oh iya iya paham. Langsung di save saja Mbak Nurul. Langsung di restart lagi. Yang di restart apa sih? Apache-nya ya. Sudah? Oke, mungkin langsung dibuka Mbak Nurul. Pakai www guencana.net. Ya. Mungkin kita coba pakai server aja ya. Oke. Mungkin kemarin waktu SSH ada DNS ya. Ada yang terlewat. Guencana.net. Oke, sudah bisa ya. Oke, mungkin nanti
di luar ini kita temukan masalahnya. Ya, solusi dari permasalahannya tadi ya Mbak saya, Mbak Nurul. Ya, iya, iya. Oke, berarti sudah berhasil ya. Hanya saja tadi nama domainnya tidak bisa diakses dari web lainnya. Mungkin itu nanti bisa kita cari di lain waktu. Karena waktu dari Zoom-nya juga sudah hampir habis. Mungkin kita akhiri saja dan sampai bertemu di video yang ke-6 di modul 6 di mana kita akan mengkonfigurasi mail server. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, dadah. Wajah saya